Saya, Sasmita Mayuristira, Putri Pendidikan Remaja Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Pamit undur diri. Dan yang akan menemani Nanda Bagus di top 3 kategori remaja untuk kategori putri, Provinsi NTB atas nama Sasmita Mayuristira. Oke. Cantik sekali. Cantik ya. Selamat kepada Nusa Tenggara Barat. Selamat datang Mbak Tira di studio Lombok People ya, gitu. Alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial dari Putri Remaja Nusantara ya, kalau nggak salah. Putri Pendidikan Remaja Oh, Putri Pendidikan Remaja Nusantara 2023. 2022. 2022. Iya. Oh, ya oke. Baik, untuk lebih menyingkat waktu, langsung saja bagaimana biografinya dijelaskan secara langsung nih di Lombok People. Biografinya. Oke. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih ya Kak Mukti Siap. ya Iya ya. telah mengundang saya pada podcast Lombok People ini. Semoga tentunya nanti akunnya ya, akun channel YouTube-nya Amin. dapat berkembang ya. Amin, amin. Terus semakin bermanfaat, tentunya mengundang-undang anak muda yang memang berprestasi. Kita Jadi, undang politisi juga iya, nanti, insya Allah. undang politisi juga. Semoga bermanfaat lah ditonton dan dilihat Iya. oleh masyarakat umum kayak gitu. Baik, untuk biografi saya ya, tak kenal Mulai maka tak dari sayang. ya nama panjang gitu kan. Oke, tak kenal maka tak sayang. Siap. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Karena Takutnya gimana? segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Oh, itu. Nama Pengalaman ya. saya Nama saya Sasmita Mayuristira. Biasa dipanggil Tira, dipanggil Sasmita, ya terserah dah manggil apa Oh, aja berarti gitu. apa aja dipanggil gitu. Iya. Oh, iya, Karena terus. kalau di kampus, kalau di sekolah itu kan yang paling awal itu yang ditahu gitu. Sasmita Mayuristira, dipanggil Sasmita. Padahal nama saya ada di belakang, Tira kayak gitu. Tapi Ya. macem-macem Mbak Edi. Nah, terus untuk Untuk pendidikannya pendidikan, gitu. saya mulai dari SD ya. Saya sekolahnya di MINW Keruak. Lanjut ke SMP Negeri 1 Keruak. Terus SMA-nya saya ngambil SMK di SMKN 1 Keruak. Prodi apa di SMK? Jurusannya Administrasi Perkantoran dan lanjut ke Universitas Pendidikan Mandalika, mengambil program studi administrasi juga, tapi mengambil pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Yang kemarin Psikologi. kantoran terus pendidikan gitu. Iya, awalnya saya juga mau cari perkantoran sih, tapi nggak ada S1. Belum ada. Terus apa namanya, cerita kemarin masuk ke Duta Pendidikan itu bagaimana nih gitu? Gimana ya? Iya. Sebenarnya saya berawal dari keinginan ya, Iya. dari diri sendiri itu awal tahun 2022. Dari tahun 2021 sepertinya saya hanya fokus kepada perkuliahan saja atau organisasi di kampus saja. Saya kemarin di tahun 2021-2022 itu mengemban amanah sebagai ketua HMPS di administrasi pendidikan. Lalu saya berpikir, apa ya yang harus saya lakukan gitu di tahun 2022 ini, tepat di pergantian tahun itu. Apa ya? Kayak gitu. harus ada progres nih gitu Iya, di hidup saya ini. ingin gitu. ada perubahan di dalam hidup saya di tahun 2022 ini. Jangan cuma sampai sini aja gitu, kayak Iya, stuck di benar tempat sekali. gitu ya. Walaupun memang di kuliah nama saya gitu ya, Iya. alhamdulillah gitu, bagus lah ya. Iya. Tapi adalah ingin rasa berkembang untuk diri saya kayak gitu. Makanya saya berpikir apa ya yang akan saya lakukan. Lalu saya tekankan pada diri saya, kalau saya menemukan sesuatu event atau prestasi yang sekiranya bisa saya ikuti, ya saya harus coba kayak gitu. Waktu itu ada beberapa memang pemilihan-pemilihan yang saya lihat gitu. Iya. Tapi saya analisis dong dengan minat bakat saya, dengan kemampuan saya. Sesuai kapasitas. Iya, sesuai kapasitas diri. Kalau saya bisa ya saya lanjut. Kalau tidak ya berhenti sampai di situ kayak Iya. gitu. Lalu saya menemukan, sebelum menemukan Duta Pendidikan ini ada event lain yang saya temukan dan sudah pernah saya coba tapi tidak saya lolos. Seperti- Gagal di awal. Gagal gitu. di awal. Terus Gagal di awal. Terus saya berpikir,
oh mungkin ini bukan jalan saya gitu. Saya juga kasih tahu orang tua kan, ya udah nggak apa-apa, mungkin itu belum rezeki kamu. Iya. Oh iya. Terus Kayaknya nggak nyerah lah gitu. nggak nyerah, terus nyari lagi yang lain, jarak beberapa bulan, mungkin 1 bulan atau enggak 2 bulan, lalu saya temukan nih postingan ini, Duta Pendidikan, pemilihan Duta Pendidikan, dia tiba-tiba muncul di beranda Instagram saya. Kayaknya Mungkin ini nih. ini memang jalan saya gitu. Iya. Dia muncul di beranda saya, wah saya lihat nih, saya nih anak pendidikan kayak gitu. Iya. Saya lihat beberapa persyaratannya memungkinkan buat saya ikut. Benar. Terus dalam waktu itu kan 2022 masih pandemi. Iya. Jadi tes awalnya itu online. Online. Ya, saya daftar. Itu waktu itu pendaftarannya 100.000. Bagi anak kuliahan yang merantau, uang 100.000 itu sangat berarti banget. Mikir lah itu. Iya, mikir. Ini kalau gagal nih gimana? Apalagi buat saya ya, seorang anak yang pemikir dari keluarga yang biasa aja, sederhana gitu. Gimana ya, uang 100.000 ini lumayan buat saya belanja 1 bulan lah gitu. Iya. 1 minggu gitu. 1 minggu. 1 minggu. Jadi mau nggak ya kalau saya lolos gimana ya nanti? Kalau Ada resiko lah gitu ya. kalau saya nggak lolos gimana ya nanti? Sayang nih uang nih. Tapi saya berdoa lagi, gimana ya Allah gitu. Kalau memang ini jalan saya, udah ayo kasih saya kepercayaan diri untuk mengikuti ini kayak gitu. Terus saya berdoa, saya ketemu jawabannya, ya udah tek. Ya udah deh, saya berani nggak jajan 1 minggu ini gitu. Iya. Saya berani nggak jajan 1 minggu Berani ini. menghemat pakai Indomie gitu. Iya, berani menghemat demi mengikuti ini. Siapa tahu saya lolos kan. Lolos. Beneran saya langsung transfer 100.000 itu, lalu keluar jadwal tes wawancara, saya persiapkan diri untuk wawancara, tek. Saya nggak pernah ngasih tahu orang tua saya untuk mengikuti wawancara ini, dan saya tidak pernah mengasih tahu orang tua saya kalau saya mengeluarkan uang 100.000 itu. Kenapa? Karena saya yakin saya tidak akan dikasih. Karena dari saya SMK sampai saya kuliah, Sudah mohon sering maaf, mengikuti. iya, saya sering mengikuti keorganisasian. Bahkan saya disuruh itu, kamu mau ikut ini ngapain sih? Kamu nggak capek kayak gitu. Saya nggak pernah dipaksa untuk ikut ini itu. Saya nggak pernah dipaksa untuk mendapatkan ini itu. Tapi saya yang mau. Bahkan kalau saya mengikuti suatu hal itu, beliau nanya, kenapa kamu ikut lagi? Kamu nggak capek kayak gitu. Jadi saya nggak ngasih tahu. Tapi saya pengen lo ikut Proses itu. Terus keluar ya, setelah wawancara, Iya. keluar hasilnya, dan tertera nama saya di sana, Sasmita Mayuristira, Lombok Timur. Saya tepat berada di dekat ibu saya, duduk bersama ibu saya teriak, "Ah, ibu," gitu. Kenapa gitu. Saya lolos apa? Ini baru saya cerita. Saya berani bercerita pas saya lolos. Saya niatkan diri saya, kalau saya nggak lolos, saya nggak akan pernah cerita sama sekali sama ibu saya. Tapi waktu itu saya lolos, alhamdulillah saya cerita, "Ibu gini. Nanti kalau saya udah masuk karantina, masuk grand final, saya akan mengeluarkan biaya ini. Saya kasih tahu, ya udah, kalau ibu mah dukung aja. Sekarang kalau masalah uang, tinggal ke bapaknya. Tinggal ke bapak Tidak ada saya. sponsor dari beberapa lembaga. Belum tahu, karena saya kan waktu itu memang pure dari diri saya sendiri. Masih polos lah, belum Iya, mau nggak membantu tahu. desa atau apa. Nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Saya pure membawa nama saya sendiri. Kalaupun ada biaya yang dikeluarkan, ya biaya sendiri kayak gitu. Iya. Ya dari situ untuk yang di provinsinya, Terus ke karantina lah gitu. karantina. Di karantina itu sendiri nggak seleksi, itu langsung gabung gitu. Kan yang lolos tes Yang lolos wawancara tes itu itu lolos murni sekitar sudah itu. iya 30 orang, 15 cewek, 15 cowok kayak gitu. Dari berapa peserta itu? Kalau nggak salah berapa ya kemarin? Ada 99 kalau nggak salah. 99 peserta. 99 atau enggak 133, pokoknya saya lupa. Banyak Kayak lah gitu, itu, banyak kayak gitu. alhamdulillah. Dapat Alhamdulillah lolos. bersaing gitu ya. Terus selain sebelum masuk ke Duta Pendidikan ini sendiri, berarti sebelumnya gagal terus nih dari berlomba gitu. Dari apa ya? Yang saya coba-coba Ya, gitu. dicoba-coba Gagal. seperti baik untuk apa namanya? Cerita lolos ke Putri Pendidikan Remaja Nusantara ini kayak gimana gitu. Iya Kan tentunya seleksi setelah pendidikan dari kan. provinsi kan Ha-ha. dulu. Sebenarnya yang mewakili ke nasional ini adalah winnernya, baik winner remaja maupun winner dewasa. Mm-mm.
gini modelnya. Kan saya lihat ya gimana rupa-rupa teman-teman saya, semuanya luar biasa gitu. Iya. Ada kategori winner, runner up, sama predikat yaitu berbakat, terus persahabatan, intelijensia, dan apa satu ya? Lupa saya. Itu dah. Iya, berbakat favorit, intelijensia sama persahabatan. Nah, Lalu saya mikir, sepertinya seperti analisis yang saya lakukan bukan berarti saya tidak percaya diri ya. Iya. Tapi analisis teman-teman sepertinya saya tidak cocok menjadi winner, saya bilang seperti itu. Mungkin sebagian orang yang melaksanakan pemilihan mau menjadi juara. Tapi diri saya, ya Allah, seperti kayak nggak pede gitu ya. ya Allah, saya nggak mau udah jadi winner, tapi minimal saya harus dapat predikat ya Allah, kayak gitu. Minimal saya harus dapat predikat. Tapi kalau memang saya nggak dapat, ya nggak apa-apa, mungkin lain kali saya coba lagi. Tapi doa saya ini kayak mustahil banget, sedangkan yang menuju ke nasional itu kan yang winner. Iya. Tapi saya nggak mau jadi winner, saya nggak mau jadi winner ya Allah, tapi saya mau ke nasional, kayak gitu doa saya. Saya nggak mau jadi winner ya Allah, tapi saya mau ke nasional, minimal saya harus dapat predikat itu. Benar, tek pemilihan, karantina, terus grand final kan. Iya. Saya mendapatkan predikat berbakat, alhamdulillah kayak gitu. Terus di sana langsung kan selesai grand final itu ada diskusi, rapat, siapa sih yang berhak ke nasional. Ditanya Iya. tuh teman-teman yang winner, semuanya siap, dia bilang ya Allah mungkin udah nggak ada kesempatan buat saya, semua teman-teman udah siap katanya kayak gitu. Jadi saya yang di bawah gitu kan, yang cuma dapat predikatnya, nggak ada kesempatan. Tapi sesuai dengan visi misi saya, advokasi yang saya bawa di provinsi itu, ya udah saya fokus di pendidikan aja gitu. Yang penting saya sudah melakukan hal atau saya sudah berusaha yang terbaik. mengimplementasikan Iya. advokasi saya setelah saya grand final itu. Bukan berarti pas karantina aja gitu, tapi setelah itu kita harus melaksanakan apa sih yang menjadi advokasi kita gitu. Saya fokus di kuliah saya, program-program saya jalankan, terus di masyarakat juga saya ketemu sama Pak Camat, saya ketemu sama Pak Sampai Pak Bupati Gubernur kayak juga, gitu saya ya. lihat di IG-nya. Sampai Pak Gubernur juga. Iya. Itu ada kegiatan di Kecamatan Keruak. Saya langsung kebetulan Pak dipanggil. Gubernur terjun. Iya, kebetulan Pak Gubernur di sana diundang. Terus saya dikasih tahu sama Pak Camat, "Dek lagi di mana?" "Saya lagi di rumah, Pak. Besok ada acara nih. Ada datang Pak Gubernur. Silahkan Adek menjadi penyambut Pak Gubernur." "Oh, siap, Pak." Saya bilang kayak gitu. Ya, ini Terus datanglah gitu kan Pak Gubernur. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik kan. Menurut saya, walaupun saya pengen banget nih ke nasional, tapi udah nggak ada kesempatan. Saya lihat, ya sudah, saya melakukan apa yang saya bisa saja. Saya melakukan sesuai memang Mengoptimalkan apa yang waktu yang ya. ada kayak gitu. Terus selang beberapa waktu itu kan pemilihannya bulan April. Ya. Sedangkan untuk ke nasionalnya bulan September. Tibalah di bulan Juli. Bulan Juli saya tiba-tiba ditelepon sama regional director yang menjadi bawah naungan di provinsi ini. Saya ditelepon, "Dek lagi di mana?" "Saya di kos waktu itu." "Saya di kos, Kak." "Kenapa?" "Umur Adek berapa ya?" Soalnya kan masih remaja gitu. Yeah. Waktu itu saya masih berumur 19. "Oh, bisa lah ya." Terus saya ditelepon langsung, "Ini Dek, si winner ini Yeah. nggak bisa untuk ke nasional." Saya sudah ditelepon itu kayak keringetin, wah ada kesempatan ini, ya Allah, saya sudah deg-degan gitu kan. Terus saya ditelepon, "Kenapa emang Kak? Ini nggak bisa Dek, mau nggak Adek menggantikan posisi ini?" "Emang gimana tuh ceritanya?" Saya diceritain, nenek. Padahal saya pengen banget tuh, pengen langsung bilang iya. Tapi saya tahu dong, ada biaya Ada yang logistik dikeluarkan, yang harus iya, dikeluarkan. transportasi dan lain sebagainya. Ya. Kalau saya Kak pengen banget gitu, apalagi dapat sertifikat nasional kan, Iya. bisa digunakan buat kerja dan lain sebagainya. Pengen banget sih kalau saya Kak, tapi saya tanya orang tua saya dulu kayak gitu. Terus saya langsung telepon orang tua saya bicara nasional lah, sama Cik. ibu, Iya. sama bapak. Waktu itu saya sampai nangis gitu ya, Iya. bicara sama orang tua saya, soalnya kayak hal yang nggak saya duga-duga gitu.
doa saya nggak winner tapi saya ke nasional. Tapi yang saya tangiskan bukan hal itu aja. Tumben pertama kali saya meminta uang dalam bentuk yang Banyak. lumayan gitu. Iya. Dalam bentuk yang lumayan, Pak. Mohon maaf, Pak. Ira gitu kan, Ira. Terharu nih. Pak, mohon maaf Pak, Ira belum bisa bantu Bapak. Ira cuma bisa masih ngerepotin Bapak. Sekarang Ira minta uang segini-gini, Pak. Ira pengen banget ikut kegiatan ini gitu kan. Tisu kayaknya nih. Jangan ya. Terus. Ya. Tapi Ira pengen banget ikut kegiatan ini, saya bilang. Ya udah, kenapa kamu nangis, kata bapak saya. Sedangkan waktu itu memang dalam masih pandemi ya, nggak ada pekerjaan. Bapak saya sebagai wira swasta nganggur di rumah gitu. Saya mikir-mikir minta uang gitu. Ih, kenapa kamu nangis kayak gitu? Nggak ada. Kayak menginginkan suatu hal yang sulit digapai gitu ya. Malu gitu, malu maksain buat ngomong itu yang bikin saya nangis. Nggak mau gitu. ngerepotin lagi Nggak gitu. mau ngerepotin gitu kan. Iya, benar sih. Kenapa kamu nangis? Dia bilang bapak saya. Nggak usah nangis, kalau emang ini jalan kamu, pasti kamu bakalan dapat. Sekarang kamu tenangin diri kamu dulu, baru nanti telepon bapak lagi. Iya. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, saya tenangin diri, tek gitu kan. Nah, udah berhenti nangis, telepon lagi. Gimana Pak? Ya udah, nanti bapak usahain aja dulu kayak gitu. Sambil kamu juga berusaha gitu kan. Sambil saya cari sponsor gitu. Nggak menghubungi pihak desa atau kecamatan waktu itu. Makanya saya berpikir seperti itu. Akhirnya Terus ya udah, tapi persetujuan dari bapak ada. Saya bilang iya. Gimananya nanti misalkan nggak ada sponsor, bapak siap nggak biayain saya full gitu kan? Ya siap. Dia bilang. Intinya kalau emang itu takdir kita, kalau emang itu jalan kita, dimanapun rupa rintangannya lah gitu ya, pasti kita akan dapat. pasti akan dapat gitu. Itu sih pesan bapak. Terus saya. ada bantuan dari pihak pemerintah juga kemarin. Iya, langsung saya hubungi dari ini dulu, kadus dulu, kepala dusun, lalu ke kepala desa, lalu ke kepala camat. Beliau tidak ada dukungan materi, tapi beliau ada dukungan publikasi bahwa ini loh gadis atau pemuda yang berprestasi gitu, setidaknya ditahu oleh masyarakat gitu kan. Publikasi kalau nggak salah waktu itu dia panggilkan saya itu Lombok Pos. Terus saya ke kampus ngambil kirim proposal. Alhamdulillah dapat di sana. Dapat juga. Terus saya ada ke kabupaten, saya kirim proposal, tapi mungkin waktu itu saya telat ya. Iya. Jadinya belum dapat. Sehingga yang saya dapat itu dari kampus saja dan dari diri sendiri lah gitu, dari keluarga. Dari gitu. pihak kecamatan nggak ada. Dari pihak kecamatan tidak ada. Bantuan publikasi doang. Ya, bantuan publikasi. Dari desa pun nol. Ya kan dari desa nyambung ke kecamatan kayak gitu. Ya sebenarnya kan uang itu ada di desa ya. Kalau di kecamatan emang nggak ada. Iya, mungkinnya saya nggak tahu. Iya, sistemnya seperti itu memang. Uang itu numpuk di desa. Desa, ya. Nah, kalau kecamatan itu sekedar mengoperasikan lah itu. Dananya pun nggak sampai dia 1 M, paling dia 200 sampai 300. Kalau di desa itu bahkan ada yang sampai 3 miliar. Itu sih yang saya tahu. Gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya ya teman-teman kita dari remaja maupun pemuda dari pihak pemerintahan lebih di-up lagi lah gitu kan. Iya. Lebih dibantu lagi gitu. Apalagi pemuda-pemudinya Nah, ya. karena yang memang membutuhkan. Iya, karena memang kalau bukan dari remaja maupun pemuda yang dibantu, ini sebagai memotivasi ke depannya kan seperti apalah gitu kita nanti. Lebih aware aja ya. Nah, baik kesibukannya saat ini apa saja kira-kira? Kalau saat ini Sebagai putri pendidikan remaja nih gitu kan. ya, Apa aja sih daily activity-nya? karena saya masih kuliah, mungkin masih fokus di bidang perkuliahan. Baru kemarin saya selesai magang. Magangnya pun di sekolah. Ya alhamdulillah saya tetap kan menyuarakan pendidikan di sekolah itu. Saya berbaur dengan guru. Berarti sangat peduli dengan pendidikan Saya sekali ya. berbaur dengan siswa.
setiap ada kegiatan saya usahakan ikut di dalam kegiatan kesiswaan itu, sehingga saya mendapatkan manfaatnya, mereka mendapatkan manfaatnya, saya juga mendapatkan manfaatnya. Ketika saya mengajar di kelas gitu ya, pas magang itu saya bukan menempatkan diri saya sebagai seorang guru atau sebagai seorang pengajar, tapi saya menempatkan diri saya sebagai orang juga, yang belajar juga gitu. Kita sama-sama belajar. Saya tidak mau mengajar kalian, kalian tidak diajar sama saya, Lebih tapi ke mengajak diskusi kita gitu, sharing. sama-sama belajar. Saya belajar dari kalian, kalian belajar dari saya, kayak gitu. Nah, menurut Tira sendiri bagaimana sih guru seharusnya? Ya, Kan untuk sesuai pengalaman ngajarnya. masa-masa ini ya, Iya, untuk masa-masa ini bagaimana sih guru seharusnya? seharusnya. Yang memang mengerti gimana sih karakteristik dari siswanya. Kan dari SD, SMP, SMA itu beda-beda karakteristiknya. Bagaimana dia bisa menempatkan dirinya gitu. Bisa mengerti gimana sih karakteristik dari yang diajarnya. Bisa menjadi sahabat mereka. Bukan menjadi guru, tapi menjadi sahabat mereka, Lebih berbagi. ke membaur berarti ya. Iya, harus bisa membaur sebenarnya seorang guru itu. Membaur itu mungkin lebih enak kita ngajarnya nanti. Belajar sambil bermain, belajar sambil curhat, kayak gitu bisa banget kan, lebih asyik, beda banget. Lebih membantu nantinya kesulitan mereka, mereka Iya. juga nggak canggung gitu ya. Tidak seperti, mohon maaf, guru-guru yang masih awam mungkin hanya sekedar mengajar saja. Kamu harus mendengarkan saya, tapi untuk sekarang tidak, kita harus bisa saling mendengarkan, kayak gitu. Makanya seperti kata Bang Goni kemarin di Duta Pendidikan itu, tenaga pengajar ini lebih diperhatikan gitu kan. Karena sebab suksesnya bidang pendidikan kita bergantung pada tenaga pengajarnya gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang ada yang namanya P3K. Iya. Jadi untuk yang mengajar lebih profesional dan lebih terarah, terstruktur. Jadi kan mereka belajar lagi. Berarti lebih ada program sekarang Iya, seperti ada itu. program yang namanya P3K untuk calon guru. Diharuskan sebenarnya Untuk ikut program itu. kalau ingin lebih sejahtera diharuskan untuk ikut P3K. Kalau yang baru lulus dia masuk prajabatan, tapi kalau udah yang terlanjur honor, Iya. dia bisa masuk yang udah dalam jabatan kayak gitu. Ya karena mohon maaf juga ya banyak siswa yang trauma belajar sebab guru kadang kan. Iya benar. Ya karena diskriminasi dari guru sendiri gitu kan. Jadi begitulah Seperti yang saya bilang tadi, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi teman mereka. menjadi teman kayak gitu. mereka. Jangan ibaratkan kita seenaknya lah gitu ya sebagai guru. Nah, kemudian tips dan trik dari Tira sendiri nih bagi teman-teman yang mungkin mau ikut duta pendidikan ke depannya. Apa aja yang dipersiapkan? Ya, mungkin buat teman-teman ya. Buat teman-teman Uang gitu. yang mau ikut duta pendidikan ini, beda-beda tujuan kan. Iya. Apa sih tujuan kalian? Itu yang harus ditanyakan dulu. Selebihnya nanti selanjutnya mungkin ada masalah dana dan lain sebagainya. Itu sudah kalian tekankan dalam diri kalian. Ibaratnya kita membeli pengalaman. Kan? Kita membeli pengalaman, tapi apa sih yang harus kita persiapkan dari sekarang kayak Iya. gitu. Mungkin saya mau ikut juga nanti kan gitu. Menjadi poin penilaian Iya. di duta ini sebenarnya itu ada namanya brain, beauty, behavior, energy, and yang paling utama itu advokasi. Brain, kecerdasan dalam berpikir secara logika, nggak pintar juga nggak apa-apa, tapi dia waras ya, Rasional lah gitu. rasional gitu. Terus beauty bukan berarti dia harus good looking ya. Good looking saja tapi menarik lah gitu. Ya menarik. Maksudnya kan nanti kalau dia udah jadi duta gitu kan, Iya. ngomong nih di depan orang banyak. Mereka kan jadi role model tuh, cara berpakaiannya, cara dia bicara, Jadi suri tauladan lah Iya, gitu. Namanya dia juga duta kan. ditiru gitu kan. Ya kali kan duta pakaiannya robek-robek, mohon maaf Iya. gitu kan tidak pantas untuk Tidak ditiru. pantas ditiru. Apalagi Mungkin kalau misalkan jarang mandi gitu. jarang mandi nggak apa-apa, tapi harus kelihatan gantengnya ya. Terus brain, beauty, behavior. Nah ini behavior ini adalah sebuah keprofesionalan. Iya. Misalkan mereka dalam keadaan sedih, senang, itu kalau sudah ada kegiatan, kalau sudah ada program, itu lupakan kesedihan itu. Ya, harus jadi wise lah, Kita bijak iya gitu, bijak, smile kayak gitu. Bisa Brain, membedakan. beauty, behavior, energy.
kayak gitu. Harus semangat. Semangat. Apapun yang kita lakukan harus semangat, kayak gitu. dong. Advokasinya nih yang paling penting kayak Iya. gitu. Jangan setiap ada pemilihan duta, terutama duta pendidikan, ini advokasi menjadi penilaian yang utama. Jangan hanya dia pandai berkata-kata, advokasi saya seperti ini. Sekarang duta itu menekankan bahwa advokasinya itu bukan apa yang dia lakukan, tapi apa yang sudah dia lakukan, kayak gitu. Kalau saya di nasional kemarin, saya membawa advokasi itu tentang pendidikan digital. Kan sudah memasuki zaman modern. 5.0 sudah ini. modern. Udah nggak 4.0 lagi kan. Terus kita mengembangkan poin digital, saya sempat seminar dan sosialisasi terutama digital untuk anak usia dini kayak gitu. Sampai-sampai kemarin saya bikin skripsi. Kemarin tuh di pembimbing 2 tentang 4.0 diloloskan. Sama ibu dosen saya, Ibu Yunita. Malah disuruh saya pindah ke 5.0. Oke Bu, nanti kita ganti. Ya. 5.0. Soalnya katanya udah Udah nggak zaman memasuki, lagi ya. kamu ini 4.0 katanya kan. Sekarang ini udah masuk 5.0 katanya gitu. Benar sih. Semoga segera dapat jodoh Bu. Makasih. Ibu. Kan nanti hadir ke studio nanti beliau ya. Iya. Nah terus menurut Tira sendiri nih apa namanya, kita di NTB kekurangan yang paling menonjol gitu yang harus kita perbaiki dari segi pendidikan kita apa aja nih, selain dari guru misalnya, apa saja nih yang kita perbaiki? Menurut saya ya, Mm-mm. bukan semuanya, tapi sebagian masih memang Yang paling menonjol kurang, lah gitu iya. Kesadaran gitu. Kesadaran kita, terutama kita sebagai anak muda, ya. kita melihat nih apa aja kekurangan kita di dunia pendidikan terkhususnya ya. Mm-mm. Tapi kita nggak mau ambil aksi gitu. Ya. Mungkin kita sadar, tapi kita tidak peduli. Jadi mungkin harapan saya nanti kita berjuang, kita bekerja sama untuk sama-sama sadar dan sama-sama peduli dengan pendidikan kita. Tapi gini Kak, semuanya sekarang itu alhamdulillah ya, banyak teman-teman kita yang sudah sadar dan yang sudah peduli. Walaupun masih ada memang yang belum, tapi insya Allah yang sudah ini kita harapkan untuk bisa Mampu membangun lebih yang nge-up lain kayak lagi gitu. gitu ya. Ngaplain teman-temannya yang lain kayak gitu. Makanya itu juga tujuan kita yang Lombok People ya, gitu. Setidaknya membangun apa namanya, moral Semangat, gitu. semangat Membangun anak moral. muda. Membangun moral di anak-anak muda gitu kan, supaya tontonannya jangan habis sama yang kurang bagus doang gitu kan. Perlulah Benar kita nih. sama yang kayak improve apa namanya, Menjadi contoh lah ya. ya ngimprove apa rasionalismenya Semoga gitu, yang lebih viral bermoral itu gitu. bukan lagi yang joget-joget nggak jelas Oh, iya. kayak gitu ya. Tapi kayak gini nih bisa dicontoh diskusi interaktif tentang gimana Karena sih memang seharusnya pemuda gitu. butuh proses memang kita Iya. untuk hal tersebut ya. Semoga banyak dukungan dari teman-teman juga maupun dari instansi-instansi terkait untuk mendukung kami nih di Lombok People gitu Yang kan. seperti ini yang harus didukung. Iya. Nah terus harapan Tira sendiri kepada pemerintah kita dalam pendidikan. Harapannya pastinya semoga pemerintah kita ya Ya. lebih aware lagi terhadap prestasi-prestasi anak mudanya, tidak hanya menyangkut tentang infrastruktur gitu ya, bangunan-bangunan. Siapa sih yang nggak mau bangunan megah untuk Iya. masyarakatnya, tapi coba lihat lagi potensi anak mudanya Jangan seperti cuma apa. pembangunan proyek Iya, aja gitu ya. potensi anak mudanya Emang kan? seperti apa itu harus dikembangkan juga Iya. sehingga daerah itu kaya dengan potensi anak mudanya gitu. Apalah arti bangunan megah gitu kalau tidak ada kualitas di dalamnya. Kadang Seperti Ponpes di Indramayu. Ya enggak? yang aneh itu ya Alzai. Iya itu. Pembahasannya bisa ditonton. Begitulah kira-kira kan, megah sekali tapi Ya, kayak luar biasa ya. kayak banyak tolol gitu. problematikanya. Iya itu. Terus untuk anak-anak muda sendiri lebih sadar lah gitu ya, dari Mbak Iya. Tira lebih sadar.
sadar dan peduli. Mari kita bekerja sama, karena kalau kita berjalan bergerak sendiri itu nggak bisa. Mungkin bisa tapi Kita kurang. nggak bisa jalan sendiri guys, harus kita kerja sama gitu kan. Harus pakai kaki. Iya. Baik, terus apa lagi namanya, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin gitu untuk subscriber Lombok People kedepannya ini apalah gitu pesan-pesannya. Buat subscriber ya. Iya. Apa namanya, nggak ada ya? Lombok People dah. Lombok People. Buat Subscribernya Lombok subscribe. People. Apa sih aku? Subreknya. Ya pokoknya yang nonton Lombok People, Heeh. mari kita tingkatkan kesadaran kita terhadap dunia pendidikan, Oke. kepedulian kita yang seperti ini nih yang harus ditonton, ajari kepada anak-anak kita, adik-adik kita bahwa hal-hal yang bermanfaat itu harus kita dukung bersama, minimal like, comment, and share gitu ya. Iya. Kayak gitu, karena dari tekanan jempol kita itu sangat berarti buat pendidikan kedepannya gitu. Jadi kalian subscribe, like dan juga share Lombok People ini, kalian bukan hanya sekedar membantu kami gitu, tapi membantu moral Kualitas, anak-anak kita, anak-anak bangsa lebih di Lombok ini ya gitu, lebih di Lombok. ya. Jadi jangan sungkan-sungkan buat tekan tombol subscribe. Oke, baik, mungkin hanya itu saja ya dari Mbak Tira. Kita belajar bukan hanya kita mengandalkan apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dari potensi kita, tapi melibatkan Tuhan juga gitu. Iya, pesan Karena yang semuanya paling jadi penting dari Tuhan ya. adalah Tuhan. Kamu punya duit, kamu punya kuasa, tapi yang punya duit itu kan yang maha kuasa. Oh, iya. Jadi kalau kita mengambil hati yang maha kuasa, kita mendapatkan harta dan dunia seisinya. Quotes of the day. Kayak judul lagu apa tuh? Intinya penting lah pendidikan gitu, karena untuk menggapai semuanya itu lewat jalur pendidikan. Pengen berhadis tapi sudah itu sampai sana. Boleh nih. Malu sama ustaz-ustaz yang nonton di sini. Ada beberapa ustadz nih. Nah, kita ada beberapa ustaz di studio ini, jadi nggak enak saya bahas keagamaan terlalu dalam. Baik, mungkin hanya itu saja ya Mbak Tira ya. Ini hanya itu saja yang dapat kami bagikan gitu ke Semoga teman-teman. bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Lian.